Pada episode sebelumnya, Pocong Duloh meneror warga Bojong Pinang dengan cara menghancurkan sawah dan ladang mereka. Bukan hanya itu, Pocong Duloh juga meludahi warga sehingga banyak warga yang kepalanya membusuk. Bahkan ada yang sampai meninggal. Namun akhirnya pocong itu berhasil ditaklukkan oleh salah seorang warga bernama Wisesa. Dia berhasil menancapkan keris sakti pada tubuh Pocong Duloh, lalu mengubur pocong itu di tengah hutan keramat yang dinamakan Hutan Gantarawang. Hutan itu jarang sekali terjemah oleh manusia, sehingga tak ada satupun yang berani menggali kuburannya Duloh. Tahun demi tahun berlalu, warga kampung Bojong Pinang sudah berganti generasi. Namun, keangkeran hutan Gantarawang masih menjadi momok menakutkan bagi warga Bojong Pinang. Kisah Pocong Duloh diwariskan turun-temurun oleh warga kampung pada anak-anak mereka, sehingga hutan Gantarawang menjadi sangat keramat. Pohon-pohon di hutan itu sangat besar, tanahnya lembab, koloni monyet berkembang biak dengan subur di hutan itu, sehingga menambah nuansa seram hutan Gantarawang. Kata seorang pengembala bebek yang pernah melintas di pinggiran hutan Gantarawang, dia pernah mendengar suara menggema dari dalam hutan itu. Pengembala bebek itu langsung lari terbirit-birit menjauh dari hutan Gantarawang. Si pengembala bebek menceritakan kejadian itu pada warga kampung, dan mereka meyakini kalau suara erangan itu adalah Pocong Duloh yang terkubur puluhan tahun di hutan Gantarawang. Sayangnya, kisah ini bukan tentang si pengembala bebek yang hampir mati ketakutan, melainkan tentang kakak beradik yang tinggal jauh dari kampung Bojong Pinang. Mereka adalah Sadeli dan Raka. Sadeli berumur 19 tahun, sementara Raka masih 5 tahun. Rentang usia mereka memang sangat jauh. Hal ini karena Sadeli adalah anak hasil adopsi. Soalnya, Hendra dan Nisa susah sekali punya anak, walau pernikahan mereka sudah bertahun-tahun. Makanya mereka mengadopsi anak untuk memancing kehamilan. Dan ternyata cara mereka itu berhasil. Akhirnya, Nisa mengandung seorang anak lelaki. Kehidupan Hendra dan Nisa berjalan dengan baik. Mereka menjadi keluarga kaya raya karena punya perkebunan pisang yang sangat luas. Jadi bisa dibilang apapun yang anak mereka mau pasti dituruti. Mereka selalu berlaku adil pada kedua anaknya itu dan tidak pernah membeda-bedakan. Sadeli ini sering sekali cemburu karena semenjak ia punya adik, dia merasa kasih sayang kedua orang tuanya itu berkurang. Tak jarang Sadeli menunjukkan rasa cemburu itu pada kedua orang tuanya. Tapi Hendra dan Nisa sebagai orang tua selalu berusaha agar anaknya itu bisa akur. Suatu ketika, ada pesaing bisnis Hendra yang iri dengan keberhasilan lelaki itu. Wajar kalau memang ada orang yang iri dengan keberhasilannya si Hendra, karena bisa dibilang Hendra ini sudah menjadi bos besar di bidang bisnis pisang. Nah, hal itulah yang membuat salah satu pesaing bisnisnya Hendra iri, dan dia pergi ke tukang santet untuk menyerang Hendra dan keluarganya. Tak tanggung-tanggung, dia mengirimkan santet Banaspati ke Hendra. Tengah malam, bola api melayang melintasi perkampungan menuju rumah Hendra. Saat itu, Hendra sedang tidur pulas. Ia terbangun ketika mendengar suara ledakan keras pada genteng rumahnya. Lelaki itu lari ke halaman rumah lalu mengecek genteng rumahnya. Tapi gentengnya itu tetap utuh, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Hendra heran, lantas suara apa yang barusan meledak di genteng rumahnya itu? Ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun sesaat kemudian, dia tiba-tiba saja ambruk dan berteriak kesakitan seperti orang yang sedang dibakar hidup-hidup. Malam itu dia merasa sedang dibakar hidup-hidup. Keluarlah darah kental dari lubang telinga Hendra. Isi tengkorak kepalanya seperti melepuh. Hendra tak tertolong. Dia tewas seketika. Sementara istri dan kedua anaknya hanya bisa menangis sambil meminta tolong. Sesaat kemudian, warga berhamburan ke rumah Hendra. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena Hendra sudah tewas dengan sangat mengenaskan. 2 minggu setelah Hendra meninggal, kini giliran istrinya yang terkena santet. Seperti biasa, tengah malam bola api meluncur melintasi perkampungan warga dan mendarat tepat di atas genteng rumahnya Hendra. Malam itu, Nisa sedang tidur bersama anak bungsunya di kamar. Lalu terdengarlah suara ledakan di atas genteng rumahnya.
Nisa bangun. Dia benar-benar panik. Nisa tahu itu pasti ilmu santet yang pernah menghabisi nyawa suaminya. Buru-buru Nisa membangunkan kedua anaknya dan lari keluar rumah. Namun, baru 5 langkah dari halaman rumah, Nisa sudah ambruk. Dia berteriak sambil meringis kesakitan. Sesekali dia minta tolong, tapi sayangnya tidak ada warga yang berani menghampiri Nisa. Mereka hanya mengintip dari balik jendela karena takut terkena santet. Warga sudah tahu Nisa tidak akan tertolong. Dia pasti mati terkena santet itu. Benar saja, tak sampai 20 menit, Nisa pun tewas. Darah mengucur dari mulut, telinga, dan hidungnya. Warna perutnya berubah menjadi hitam legam, seperti habis dibakar. Setelah kematian ibunya, Raka dan Sadeli pun menjadi anak yatim piatu. Untungnya, si tukang santet tidak menghabisi nyawa kedua anaknya Hendra. Mungkin saja dia ingin anak-anaknya Hendra menderita tanpa orang tua. Tak ada lagi yang mampu mengurus perkebunan pisang milik Hendra. Sadeli sebagai anak yang paling tua tidak mampu mengelola perkebunan milik bapak tirinya itu. Sehingga pada suatu hari muncullah pikiran licik dalam otak Sadeli. Dia ingin menjual semua harta bapak tirinya mulai dari perkebunan pisang sampai sawah. Dia akan jual semuanya dan pergi dari kampung tersebut tanpa membawa Raka yang masih kecil. Karena dari dulu bagi Sadeli, Raka adalah penghambat dalam keluarga. Padahal si Raka ini adalah anak kandung. Tapi bakat licik memang sudah ada dalam diri si Sadeli. Tak butuh waktu lama bagi Sadeli untuk menjual semua harta kekayaan bapak angkatnya itu. Semua uang yang ia dapat, ia belikan pada emas agar mudah dibawa. Emas yang ia dapat sangat banyak sehingga Sadeli harus memasukkannya ke dalam koper kulit peninggalan bapak angkatnya. Raka kecil tidak tahu apa-apa. Setiap hari dia hanya melamun di rumahnya sambil memegangi pakaian ibu dan bapaknya. Suatu sore, Sadeli menghampiri adiknya. Dia membawa karung yang berisi bekal makanan seperti roti dan beberapa kilo beras. Dia juga menjinjing koper yang berisi emas. "Dek, kita harus pergi," kata Sadeli. "Kemana, Kak?" tanya Raka. "Ke tempat yang lebih baik. Kampung ini berbahaya bagi kita, Dek," kata Sadeli. Lelaki itu berubah pikiran. Tadinya dia mau meninggalkan Raka di rumah ini. Tapi Sadeli takut kalau Raka akan balas dendam saat dia tumbuh dewasa. Maka dia punya rencana lain untuk melenyapkan adik tirinya itu. Dia juga sudah menjual rumah ini. Dia akan pindah ke desa yang jauh dan memulai hidup baru di sana. Sadeli menarik lengan adiknya dan langsung pergi dari rumah itu. Di depan rumah sudah ada delman yang menunggu mereka berdua. Sadeli dan Raka pun naik ke atas delman. Mereka keluar dari kampung. Tak ada satu orang pun di kampung itu yang kehilangan mereka berdua. Dari dulu memang banyak warga kampung yang iri pada kekayaannya Hendra. Padahal walaupun kaya, Hendra itu bukanlah orang yang sombong. Beberapa jam kemudian, Sadeli meminta Pak Kusir untuk menghentikan laju delman. Mereka berdua turun di pinggir hutan Gantarawang. Dari tadi, Sadeli memang memperhatikan hutan yang lebat itu. Setelah Sadeli membayar ongkos delman, Pak Kusir langsung menyabet kembali kudanya, dan delman itu pun pergi dari hadapan mereka berdua. "Begini deh, kakak udah beli rumah baru di sebuah desa. Desa itu aman buat kita. Tapi untuk menuju desa tersebut, kita harus melintasi hutan ini dulu." Raka memperhatikan hutan Gantarawang di hadapannya. Hutan itu tampak lebat dan remang. Sadeli mengajak adiknya masuk ke dalam hutan itu. Awalnya Raka menolak, tapi Sadeli berhasil meyakinkan adiknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam hutan. Sebenarnya tujuan Sadeli adalah desa Bojong Pinang. Dulu dia pernah beberapa kali berkunjung ke desa itu bersama bapak tirinya. Dan dia tahu persis kalau desa Bojong Pinang itu ada di sebelah selatan hutan Gantarawang. Hari sudah mulai gelap. Sadeli menyalakan obor. Dia sudah menyiapkan obor itu dari rumah. Raka memegang tangan kakak tirinya. Dia sangat ketakutan. Terdengar suara koloni monyet yang bergelantungan di dahan-dahan pohon besar. "Kakak, adek takut," kata Raka sambil terus memegangi lengan kakak tirinya. Jujur saja ya, sebenarnya Sadeli ini nggak tega untuk membunuh adiknya. Dia masih mencari cara agar bisa menghabisi adiknya itu. Atau setidaknya membiarkan Raka tersesat di dalam hutan ini selamanya sampai mati. Sadeli tahu betul kalau hutan ini keramat dan sangat angker. Bapak tiri Sadeli pernah cerita tentang hutan Gantarawang. Raka dan Sadeli berjalan masuk ke dalam hutan. Dan selang beberapa saat, Raka berteriak seperti kesakitan sambil memegangi kedua matanya. Ada serangga kecil yang masuk ke dalam matanya si Raka. Dia menangis sambil berteriak minta tolong.
Kedua matanya Raka sangat perih. Tapi kakaknya tidak berbuat apa-apa. Dia malah senang kalau adiknya kesakitan. Padahal Sadeli membawa bekal air minum di dalam karungnya. Seandainya air itu dibasuhkan ke mata Raka, pasti si Raka sembuh. Sadeli malah meminta Raka untuk melanjutkan perjalanan. "Sudah, jangan cengeng, itu hanya serangga. Ayo jalan," kata Sadeli. "Tapi kedua mataku sakit, Kak. Aku tidak bisa melihat," timpal Raka. "Kakak tuntun ya," kata Sadeli. Tak sampai 1 jam, kedua mata Raka bengkak. Entah serangga apa yang masuk ke dalam matanya itu, dia sama sekali tidak bisa melihat. Sepanjang perjalanan, Raka terus menangis kesakitan. Dia tidak bisa melihat sama sekali. Hingga tibalah mereka di sebuah batang pohon yang amat besar. Sadeli akhirnya berhenti di bawah pohon itu. Dia lapar dan memakan beberapa potong roti. "Kak, kakak lagi makan?" tanya Raka. Dia tidak bisa melihat kakaknya yang sedang makan roti. "Enggak kok," jawab Sadeli. "Ade lapar, Kak. Ade mau makan," kata Raka. "Tapi kakak nggak bawa makanan, Dek," timpal Sadeli sambil menahan tawa. Dia senang melihat adik tirinya menderita seperti itu. Raka membaringkan badannya di atas rerumputan yang lembab. Sementara kakak tirinya masih asik makan. Saking lelahnya, Raka pun tertidur dengan sangat pulas. Dan keesokan paginya, keadaan Raka semakin memburuk. Kedua matanya sangat bengkak dan mengeluarkan nanah. Sekarang dia menjadi buta permanen. "Kakak, Kak," panggil Raka sambil meraba rerumputan. Namun kakaknya itu sudah meninggalkan Raka sendirian di tengah hutan. "Kakak," teriak Raka. Dia berdiri sambil terus meraba-raba. Tak ada jawaban dari kakaknya itu. Sadeli sudah pergi. Kini Raka sendirian di dalam hutan dalam keadaan buta. Raka melangkah dengan sangat hati-hati. Kedua lengannya menyentuh pohon demi pohon. Dia terus memanggil nama kakaknya itu sambil sesekali jatuh karena kakinya tersandung akar pohon. Raka sangat lapar, dari kemarin dia belum makan apapun. Sekuat tenaga dia bangkit lagi dan berjalan perlahan sambil meraba-raba sekelilingnya. Tak sengaja tangan kanan Raka menyentuh sebuah batang pohon kecil. Dan sialnya, pada batang pohon itu terdapat sarang semut api. Raka sempat mengguncangkan batang pohon itu, membuat koloni semut marah lalu tumpah ruah ke tubuhnya si Raka. Seketika saja Raka menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Ia membuka bajunya dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas rerumputan. Raka terus menjerit. Tapi tak ada seorang pun yang mendengar jeritannya kecuali koloni monyet yang seakan menertawakan si Raka. Raka memaksakan diri untuk bangkit. Dia lari sekuat tenaga dan menabrak pohon besar. Seketika Raka pun pingsan. Kepalanya berdarah. Tubuhnya membengkak karena sengatan semut api. Dan tentu kedua matanya sudah buta permanen. Secara logika manusia, tak ada harapan bagi Raka untuk bisa hidup di tengah hutan Gantarawang. Dia terbaring di sana sampai malam. Nah, dan tengah malam ternyata si Raka ini siuman. Tangan kanannya meraba semak-semak. Dan saat itulah ada seseorang yang memegangi tangannya Raka. Hal itu membuat Raka sangat bahagia. "Kakak, Kak Sadeli," panggil Raka. Dia menyangka kalau yang sedang memegang tangannya itu adalah Sadeli. Lengan Raka ditarik. Dia dibawa entah kemana. "Kak, kaukah itu?" tanya Raka sambil tersenyum. "Aku bukan kakakmu," sosok itu menjawab. Raka mendengar suara nenek-nenek. "Aku Nini Liman. Kau jangan khawatir. Aku akan mengobatimu," kata Nini Liman. Raka menurut saja. Dia senang ada yang menolongnya di tengah hutan seperti ini. Raka dibawa ke sebuah gubuk. Atap gubuk itu terbuat dari rumbia dan dindingnya dari anyaman bambu. Tak ada dipan atau lantai di dalam gubuk itu. Ya bisa dibilang gubuknya langsung berlantaikan tanah. Tak ada kamar atau ruang dapur di dalam gubuk Nini Liman. Semua dilakukan dalam satu ruangan saja. Ada tungku perapian di sana. Juga ada sebuah ranjang yang terbuat dari bambu. Raka dibaringkan di atas ranjang. Nini Liman pergi ke belakang gubuk. Di sana ada sebuah sumur yang airnya bening sekali. Dan di samping sumur itu ada pohon bambu yang sangat rindang. Nini Liman memungut sehelai daun bambu, lalu mencelupkan daun itu ke dalam sumur. Bibirnya bergetar membaca mantra. Setelah itu dia kembali ke dalam gubuk. Raka masih terbaring, tubuhnya sangat lemas.
Nini Liman duduk di tepi ranjang. Dia mengoleskan daun bambu pada kedua mata Raka. Ajaibnya, mata anak itu langsung sembuh. Dia sudah bisa melihat sekarang. Tampak di hadapannya seorang nenek-nenek yang mengenakan jubah warna hitam. Rambut nenek itu sudah penuh dengan uban. Punggungnya juga bungkuk. Dia tersenyum pada Raka. "Aku sembuh nih. Bentol di tubuhnya juga sudah hilang." "Iya cu, kamu sembuh," jawab Nini Liman. Raka diasuh oleh Nini Liman di hutan Gantarawang. Hingga akhirnya dia tumbuh dewasa. Namun ada hal aneh pada Nini Liman. Selama Raka diasuh olehnya, Raka tidak pernah melihat Nini Liman makan dan tidur. Nini itu juga selalu membawa makanan yang enak-enak untuk Raka. Saat Raka tanya dari mana Nini Liman mendapatkan makanan itu, katanya dia bekerja serabutan di Bojong Pinang dan hasilnya dia belikan makanan untuk Raka. Selama Nini Liman mengasuh Raka, nenek itu tidak membolehkan Raka untuk keluar dari hutan keramat. Tahun demi tahun berganti, Raka semakin tumbuh dewasa. Dan di suatu malam saat Raka sedang tidur, ia mendengar ada suara lelaki yang meringis kesakitan. Suara itu seakan menggema di langit. Raka terbangun. Tak ada Nini Liman di gubuknya. Entah kemana nenek itu. Raka pun keluar dari gubuk. Dia mendongak ke langit. Dia heran. Siapa lelaki yang meringis kesakitan? Tak lama kemudian suara tersebut hilang. Keesokan paginya Raka bangun. Di dalam gubuk sudah ada Nini Liman yang sedang masak nasi. "Nih, semalam Raka mendengar ada suara lelaki yang meringis kesakitan. Itu siapa nih?" tanya Raka. "Itu suara Duloh," kata Nini Liman. "Kalau begitu ada penghuni lain di hutan ini nih?" tanya Raka. Ekspresi wajahnya tampak senang. "Iya betul, ada banyak penghuni di hutan ini," kata Nini Liman sambil meniup tungku perapian. "Di mana rumah Duloh nih?" tanya Raka. "Di sana." Nini Liman bangkit sambil menunjuk ke arah timur. Raka mengangguk. Saat itu umur Raka sudah menginjak 21 tahun. Dia ingin keluar dari hutan ini dan menjalani hidup normal seperti manusia lainnya. Maka pagi itu juga Raka meminta izin pada Nini Liman untuk keluar dari hutan Gantarawang. "Apa yang kau inginkan di luar sana?" tanya Nini Liman. "Saya mau usaha nih biar jadi kaya raya seperti bapak saya," jawab Raka. "Kamu mau jadi orang kaya?" tanya Nini Liman. "Iya nih," jawab Raka. "Aku mengizinkanmu untuk keluar dari hutan ini. Tapi kalau tujuanmu untuk menjadi orang kaya, kau harus melakukan pesugihan pocong," timpal Nini Liman. "Bagaimana cara saya melakukan pesugihan pocong nih?" Nini Liman tidak menjawab. Dia malah pergi ke belakang gubuk dan kembali dengan membawa sebuah cangkul. Itu cangkul yang sangat usang dan berkarat. Nini Liman meletakkan cangkul itu tepat di hadapan Raka. "Nanti tengah malam saat kau dengar rintihan Duloh, kau pergilah ke arah timur dan kau ikuti sumber suara itu. Duloh terkubur di dalam tanah dan ketika kau sudah menemukan sumber suara Duloh, galilah dan bawa jasadnya ke gubuk ini. Ada keris yang tertancap di tubuhnya. Jangan sampai kau cabut keris itu," jelas Nini Liman. Raka menuruti saja apa yang diperintahkan oleh nenek tersebut. Tengah malam saat dia mendengar rintihan Duloh, Raka langsung pergi ke arah timur dan mengikuti sumber suara. Semakin jauh Raka berjalan, maka semakin jelas terdengar suara rintihan Duloh. Tak butuh waktu lama bagi Raka untuk menemukan sumber suara Duloh. Dia mendekatkan telinganya ke permukaan tanah, lalu mereka-reka lokasi yang tepat untuk menggali. Setelah ketemu, Raka langsung menghujamkan cangkul berkarat itu pada permukaan tanah. Raka harus susah payah menggali permukaan tanah karena cangkul yang ia gunakan tumpul. Entah pada kedalaman berapa meter, tiba-tiba saja cangkul Raka menghantam sebuah jasad manusia yang dibungkus dengan kain putih. Kain itu sudah sangat dekil. Tidak salah lagi, itu adalah jasadnya Duloh. Wajahnya tampak pucat, sama seperti mayat yang dibekukan. Anehnya, walau sudah terkubur selama berpuluh-puluh tahun, jasad Duloh ini masih utuh. Mungkin hal ini disebabkan karena ilmu pancasona yang dia miliki. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Air hujan membuat permukaan tanah menjadi lembek sehingga Raka dapat dengan mudah menarik jasadnya Duloh ke permukaan. Ia sangat hati-hati saat memegang jasad Duloh karena takut kerisnya tercabut.
Raka yakin itu pasti bukan keris sembarangan. Di tengah hujan deras dengan petir berkelebatan, Raka memikul jasad Duloh dan membawanya ke gubuk. Setibanya di dalam gubuk, ternyata sudah ada Nini Liman yang duduk di atas ranjang. Dia menyuruh Raka untuk membaringkan jasad Duloh di atas ranjang bambu. Nini Liman mengambil sebuah pisau yang sangat tajam. Dia meniupkan mantra-mantra pada pisau itu. Lalu Nini Liman memotong sebuah tali putih yang melingkar di bagian pinggangnya Duloh. Nini Liman hanya memotong satu tali saja, sehingga kain putih itu masih menutupi tubuhnya Duloh. "Buka bajumu," pinta Nini Liman. Raka menuruti apa kata nenek itu. Ia membuka bajunya, kemudian Nini Liman mengikatkan tali putih itu pada pinggangnya Raka dan menyuruh Raka untuk mendekat ke jasadnya Duloh. Nenek itu juga memegang lengannya Raka. Si nenek kemudian mengiris lengan Raka dengan pisau kecil yang sangat tajam. Darah mengucur ke tubuhnya Duloh. Dan saat itu juga mata Duloh terbuka. Ia melotot, wajahnya sangat mengerikan. Raka meringis kesakitan karena tangannya diiris oleh Nini Liman. "Sekarang darah kau ada di dalam tubuhnya Duloh. Kau bisa memelihara Duloh untuk pesugihan atau bahkan membunuh manusia," kata Nini Liman. Dia juga mencabut keris dari tubuhnya Duloh. Tapi anehnya Duloh tidak bergerak sama sekali. Matanya melotot memperhatikan Raka. Duloh seperti sudah bisa dikendalikan. Besoknya Raka keluar dari hutan Gantarawang. Dia menjadi sangat sakti dan bisa menyembuhkan penyakit. Selama berbulan-bulan, Raka tinggal di Bojong Pinang dan menjadi seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Di Bojong Pinang, Raka juga belajar membaca dan mengerti tentang hitung-hitungan. Dia juga membangun sebuah kamar di gubuknya Nini Liman untuk menyimpan jasad Duloh. Suatu hari, dia cerita pada warga Bojong Pinang kalau di hutan keramat ada seorang nenek yang hidup di sana. Dia juga memberitahu pada warga kalau nama nenek itu adalah Nini Liman. Namun anehnya, warga Bojong Pinang malah menertawakan Raka. Soalnya Nini Liman itu sudah meninggal puluhan tahun lalu dan konon menjadi demit di hutan Gantarawang. Kata salah seorang warga, kuburan Nini Liman ada di hutan itu. Raka benar-benar terkejut saat mendengar penjelasan warga dan tentunya ia tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Karena jelas-jelas selama ini Raka diasuh oleh Nini Liman. Hingga pada suatu sore saat Raka hendak menuju gubuknya, dia tak sengaja melihat sebuah batu nisan yang sudah berlumut. Raka membersihkan lumut itu dan tampaklah nama Nini Liman pada batu nisan tersebut. Semenjak saat itu, Raka yakin kalau Nini Liman adalah demit penghuni hutan Gantarawang. Namun hal itu ternyata tidak jadi masalah bagi Raka. Lagi pula selama ini Nini Liman sangat baik padanya. Singkat cerita, kekayaan Raka semakin bertambah. Ia semakin tersohor sebagai tabib yang sangat sakti. Hal ini tak lain karena bantuan dari Pocong Duloh. Suatu malam saat Raka sedang istirahat di gubuknya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Raka membukakan pintu itu. Dia sangat terkejut saat mengetahui siapa yang datang. Lelaki itu adalah Sadeli, kakak tirinya Raka. Pakaian Sadeli compang-camping, rambutnya acak-acakan. Ternyata dia jatuh miskin. Dia meminta maaf pada adiknya itu. Raka pun menyuruh kakak tirinya itu untuk masuk. "Aku sangat bangga punya adik sepertimu. Rumahmu di Bojong Pinang sangat besar. Aku bertamu ke sana. Namun kata warga kamu ada di hutan keramat ini. Tolong aku Raka. Aku sangat miskin sekarang. Tolong beritahu aku bagaimana caranya aku bisa kaya sepertimu." "Sangat mudah Kak. Aku melakukan pesugihan pocong," jawab Raka. "Bagaimana caranya? Aku mau sepertimu. Ajari aku," kata Sadeli. Raka pun membuka pintu kamar yang ada di dalam gubuknya. Tampaklah Pocong Duloh terbaring di sana. "Silakan kakak masuk. Nanti aku akan bacakan mantra buat kakak. Setelah itu kakak pasti kaya raya sepertiku," kata si Raka. Sadeli pun nurut. Dengan wajah ketakutan dia masuk ke dalam kamar itu. Raka menutup pintu kamar. Raka kemudian mengambil sebuah piring yang berisi menyan dan sebutir telur. Dia duduk tepat di depan pintu. Raka membakar menyan itu dan meremas telur sampai pecah. Lalu terdengarlah teriakan Sadeli dari dalam kamar. Tapi Raka tidak membukakan pintu dan terus komat-kamit.
Selang beberapa saat, teriakan Sadeli lenyap begitu saja. Darah keluar dari celah pintu kamar. Raka bangkit lalu membuka pintu kamar. Dan di dalam sana, ia melihat Duloh sedang mencabik-cabik jeroan perutnya Sadeli. Raka tersenyum tipis. Dia menutup kembali pintu kamar dan beranjak ke ranjangnya lalu memejamkan mata. Dia harus tidur karena besok masih banyak pasien yang ingin berobat padanya. Selesai. Begitulah kelanjutan dari Pocong Duloh season 3. Tunggu kisah-kisah lainnya ya.